Banyak isu yang berkembang, ada yang benar, ada yang salah. Salah satu isu yang banyak adalah radiasi dari HP yang mempengaruhi kesehatan mata. Sebenarnya bukan dari radiasinya. Radiasi HP itu memang di HP ini mempunyai sinar biru, tapi memang dari penelitian sinar biru dari HP ini belum sampai bisa merusak mata. Tapi yang berpengaruh adalah aktivitas melihat dekatnya sebenarnya, atau near activity. Nah, itu yang menyebabkan kenapa sih kok anak-anak kecil sekarang ini udah banyak yang pakai kacamata. Karena aktivitasnya mulai dari kecil memang sudah dikenalkan dengan HP. Nah, sebaiknya sih kalau untuk HP dikenalkannya di atas 5 tahun, tapi sekarang rata-rata karena ibunya sibuk atau apa, cek meneng dikasih HP dari kecil. Nah, itu yang bikin dari kecil sudah mulai ada mata minusnya atau karena orang tuanya begitu. Ada baik cek HP orang begitu. Kalau dulu sebelum ada HP yang disalahkan ke buku. Iya, buku ya. Persamaan buku sama HP adalah sama-sama dipakai dalam jarak dekat. Nggak ada buku, kita baca buku dari jarak 6 meter gitu. HP juga nggak ada yang pegang HP dari 6 meter terus dilihat, nggak ada. Nah, apalagi sekarang perkembangan teknologi mewajibkan kita untuk terus beradaptasi, karena semua informasi sekarang adanya di HP, di komputer. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi supaya nggak ketinggalan. Nah, bukan berarti ini bisa bikin nanti mata minus, nggak usah sama sekali, enggak juga. Tapi ada caranya supaya aktivitas di depan layarnya tetap, tapi bisa mengurangi resiko untuk terjadinya perkembangan dari mata minus atau miopia ini. Caranya, teorinya gampang sebenarnya, tapi prakteknya yang susah. Caranya ada namanya rule of 20 atau aturan 20. Setiap 20 menit di depan gadget, istirahat 20 detik. Tidak lama 20 detik, tidak sampai 1 menit, tidak mengganggu aktivitas. Tapi dalam 20 detik itu dipakai melihat jauh, minimal 20 kaki atau 6 meter. Karena di bawah 6 meter itu hitungannya masih penglihatan dekat semua. Teorinya gampang, 20 detik, oh iya gampang. Prakteknya kalau sudah di depan HP, jangankan 20 menit, 2 jam ini nggak kerasa. Nah, sebenarnya dari dulu kita udah dipesenin untuk sering lihat jauh, tapi mungkin nggak sadar. Kalau dulu sering dibilangi sering lihat hijau-hijau. Sebenarnya bukan warna hijau di pentelengi gitu enggak, tapi lihat jauh. Apalagi sekarang hijaunya udah nggak ada, jadi susah lagi. Anak-anak sekarang jarang yang main sore di lapangan, kayaknya udah jarang. Lapangannya nggak ada, lapangannya nggak ada, jadi jarang main di lapangan. Nah, ini mainnya di dalam rumah. Di dalam rumah juga aktivitasnya paling maksimal mentok 6 meter, nggak ada yang di atas 6 meter. Jadi di rumah pegangnya komputer, habis komputer istirahatnya biasanya kalau dari komputer pegangnya HP, nyampe rumah nontonnya TV, semua aktivitas melihat dekat. Itu yang bikin mata minus ini semakin berkembang, terutama pada anak-anak sekarang. Di samping memang kesadaran untuk memeriksakan anak dari kecil juga sudah semakin tinggi, makanya sudah banyak yang ketahuan dari awal. Jadi kalau bisa sedini mungkin sudah dicekkan, walaupun memang nggak ada keluhan apa-apa. Supaya kita tahu, karena kalau misalnya ada mitos lagi yang berkembang, jangan sering-sering pakai kacamata, nanti ketergantungan. Iya. Sebenarnya kacamata itu bukan ketergantungan, kebutuhan. Nggak ada orang bilang ketergantungan makan nasi, itu nggak ada. Kebutuhannya material nasi sama. Kacamata ini alat bantu, jadi kita butuh untuk melihat lebih maksimal lagi. Karena kalau kacamatanya nggak dipakai, itu malah memicu minusnya semakin bertambah. Kacamata ini harus dipakai setiap hari kecuali mandi sama tidur. Kalau aku tidur tak pakai biar mimpinya terang. Eman-eman kok buruk. Masuk. Gitu. Ini memang harus dipakai terus. Itu isu yang kedua tadi, jangan sering-sering pakai kacamata. Terus isu yang ketiga adalah vitamin A biasanya. Sering-sering makan wortel. Nggak ngaruh buat kacamata. Mau makan wortel truk itu tiap hari juga nggak akan ngaruh, karena wortel itu dipakai untuk kesehatan saraf matanya, bukan untuk menurunkan mata minusnya.
Mas mau tanya Mas ya, Iya. itu untuk apa itu bunga ditolak itu yang putih itu bisa mematikan matanya. Kitolot. Iya. Ini ilmunya beda antara ilmu barat sama ilmu timur ya. Iya, benar-benar. Iya. Manuk dewa mah tadi kitolot tambah rabun loh. Kalau ditanya apakah itu berefek apa enggak, hampir semua tumbuhan di dunia ini mengandung antioksidan. Antioksidan dibutuhkan sama mata. Tapi prosesnya supaya itu jadi steril itu yang bikin bermasalah. Biasanya cuma direbus aja. Yakin itu steril. Karena kebanyakan malah itu yang membuat infeksi di mata. Itu yang berbahaya. Apalagi kalau madu. Biasanya ada yang diteteskan madu. Ya, madu itu untuk dikonsumsi. Iya, iya. Bukan untuk diteteskan mata secara langsung. Mungkin kalau mau diambil kandungannya, diolah Iya. sedemikian rupa sehingga itu steril, baik untuk mata itu bisa. Tapi sekarang jangan langsung diteteskan ke mata. Jadi bukan berarti ada lagi cuci mata pakai daun sirih. Iya. Daun sirih memang antiseptik bagus, cuman ya itu setelah prosesnya itu yang gimana caranya itu yakin steril. Nah itu yang malah kebanyakan pasien-pasien sakit mata karena itu. Jangankan daun sirih, air itu sebenarnya ada kandungan bakterinya juga. Air minum, air biasa, air keran itu juga ada kandungan bakterinya juga dan itu bisa menyebabkan infeksi. Kadang kalau renang bore water sekarang udah nggak ada. Iya, ada. Bore water sudah tidak ada. Nah, lembang air itu juga lembang mata. Kalau di lembang kira-kira debunya akan keluar, kotorannya akan keluar atau akan tetap ada di situ? Terus terasanya keluar, tapi airnya kan di situ. Kenapa nggak milih tetes aja? Kalau tetes diteteskan habis itu keluar daripada dilembang. Lebih baik ditetes. Tapi mana bisa. Itu nggak bisa tetes loh. Karena airnya benar-benar dari itu. Asal prosesnya bagus. Iya. Tuh, terus mitos lagi. Oh iya, tadi kacamata itu kacamata bisa menurunkan minus. Jadi kacamata itu bukan obat. Kacamata itu nggak akan bisa menurunkan minus. Kacamata itu alat bantu. Sama seperti non sewu orang pincang. Kalau jalan pakai tongkat, setelah pakai tongkat habis itu tongkatnya pincangnya hilang. Tidak. Kacamata juga gitu, hanya untuk alat bantu aja supaya fungsinya lebih maksimal. Terus gimana cara mengurangi mata minus? Caranya kalau obat-obatan nggak ada, banyak iklan-iklan di Facebook, di TikTok itu obat ini bisa mengurangi mata minus, obat ini bisa mengurangi mata minus. Monggo dicoba, tapi kebanyakan tidak akan berhasil karena harganya juga lumayan. Ada lagi kacamata yang autofocus, harganya berapa? 300 ribuan. Loh, kalau misalnya nih kamera zaman dulu ya yang manual sama kamera digital yang sekarang itu harganya lebih mahal yang digital atau yang manual? Digital. Oh iya. Digital karena dia prosesnya otomatis semua. Lah kok ini kacamata yang manual yang digital yang diklaim digital kok harganya lebih murah daripada kacamata yang biasa? Berarti keefektifannya harusnya dipertanyakan. Digital dari mana kalau dia tidak ada komputerisasinya? Nah itu biar ada lagi kacamata ion. Ya, kacamata ion itu juga bisa mengurangi minus. Itu juga box. Itu enggak ada. Aku ditunggu ya. Udah nyoba? Iya, podo. Kenapa sih? Kenapa sih kok mata minus itu nggak bisa dikurangi dengan obat-obatan? Karena mata minus itu disebabkan oleh panjang bola mata kita tumbuhnya lebih panjang daripada orang normal. Jadi bentuknya udah nggak bulat, dia lebih panjang. Tapi bukan berarti lebih panjang ini juga nggak sehat. Enggak, sama kayak orang Indonesia rata-rata tinggi 165, tapi yang tinggi 180 kan ada. Nggak dibilang sakit karena yang tinggi 180. Nah karena dia lebih panjang, maka bayangan itu jatuhnya ada di depan dari saraf mata. Makanya perlu kacamata lensa cukup untuk bisa memfokuskan cahaya di retinanya. Nah kalau ingin mengurangi minus, berarti bola mata yang sudah panjang ini kan harus dipendekkan nih.
Kira-kira orang yang 180 tadi bisa dipendekkan nggak jadi 165? Nggak bisa kan? Sama yang orang yang tingginya tapi yang tingginya 165 bisa ditinggikan kan jadi 180. Makanya ada obat peninggi badan, tapi tidak pernah dengar ada obat pemendek badan. Sama, bola mata nggak bisa mengecil, bola mata bisanya lebih panjang. Ketika bola mata lebih panjang, minusnya lebih tinggi. Caranya biar nggak semakin panjang gimana ya, kacamatanya dipakai terus. Yang kedua harus sering-sering lihat jauh. Itu kuncinya sih di dua itu aja. Nah, jadi terus kalau nggak pengen pakai kacamata, ada banyak teknologi untuk nggak pakai kacamata. Salah satunya pakai lasik. Lasik itu bukan bola matanya dilaser, dipendekkan, enggak, tapi korneanya ditipiskan, dibikin lebih cekung sehingga menggantikan fungsi dari kacamata. Atau kalau nggak mau pakai kacamata bisa pakai lensa kontak. Lensa kontak ada lensa kontak lunak, ada lensa kontak keras. Ada banyak sebenarnya untuk kalau nggak pengen pakai kacamata. Tapi yang paling simpel ya pakai kacamata. Itu aja. Itu sih kalau di era sekarang dari dini kalau bisa jangan dikenalkan HP dulu. Nah, kalau bisa di atas 5 tahun baru. Kesimpulannya uangnya. Angel loh. Tapi nggak apa-apa kalau nggak banyak kacamata jadi saya nggak kerja nanti. Sehat kabeh belai. Masa depan sering. Udah masih ada katarak kok. Kalau katarak karena semua orang nanti pasti akan katarak. Cuman ketebalannya yang berbeda-beda. Iya, obatnya katarak cuma satu, operasi aja. Penyebabnya katarak itu karena proses oksidasi. Sama seperti kaca itu. Kaca itu masih bening karena masih berapa tahun? 50 tahun lagi yakin masih bening. Berarti lebih ya? Karena usia. Usia. Iya, makanya tadi saya bilang semua orang pasti akan katarak karena usia. Awal itu 65. Mitos yang lain juga kalau yang beredar itu ada karena radiasi HP matanya sampai merah ya. Yang sering beredar itu enggak semua, itu hoax semua. HP itu efeknya ke mata minusnya sebenarnya. Menjaga kesehatan mata. Sebenarnya menjaga kesehatan mata kita pakai setiap hari biasa aja juga nggak apa-apa sih. Nggak ada cara-cara khusus untuk menjaga kesehatan mata. Tapi ya menghindari yang merusak mata. Menghindari yang merusak mata ya tadi kayak misalnya HP-nya terus-terusan selama berapa jam terus-terusan itu yang dihindari. Atau kalau misalnya penyakit mata yang paling banyak ini kan katarak ya nomor 1 ya. Untuk biar nggak cepat katarak, penyebabnya katarak yang pertama usia nggak bisa dihindari. Yang kedua sinar matahari, sinar ultraviolet. Jadi kalau pakai kacamata bukan kacamata hitam tapi kacamata anti UV. Bukan kacamata hitam tapi kacamata yang anti UV. Anti ultraviolet itu. Terus penyebab katarak lagi yang lebih cepat membuat lensa itu keruh kalau misalnya ada kolesterol, ada kencing manis, ada darah tinggi, itu memang harus dikontrol. Kalau yang lain-lain kayak di Lembang tadi saya nggak menyarankan dilempar air. Mending keluhan yang paling sering sekarang ini paling matanya sering gatel, sering ganjel, sering berair. Nah itu paling sering ya karena matanya kering. Keringnya karena karena usia kualitas dari air mata sudah mulai penurunan. Makanya perlu tetes mata. Tetes mata pun juga jangan sembarangan. Yang terkenal di sini sitrol, semua kasih sitrol. Sitrol itu ada kandungan steroidnya. Kandungan steroid ini kalau dipakai jangka panjang bisa bikin jadi glaukoma, malah bisa merusak mata. Makanya dia nggak boleh dipakai secara sembarangan. Mending beli Rokto itu yang gampang. Kalau di yang lainnya ada artificial tears ya, golongan artificial tears atau air mata buatan itu ada banyak. Kalau merek-merek yang kayak iFresh, Genfresh, Litters, Rotagenta, banyak banget. Yang penting air mata buatan. Bisa dilihat dari logonya biasanya di obat itu kalau warnanya biru itu boleh dijual bebas, boleh dipakai bebas. Tapi kalau sudah merah ya jangan dibeli. Karena kalau merah itu harus dengan resep dokter. Agar anak-anak matanya sehat, dikurangi main HP-nya.
Hari arisan di sekolah ini ya. Hah? Ditambah baca Quran dan mushaf langsung. Ya, cuman tetap sama tadi, persamaan antara buku dan HP adalah aktivitas melihat dekatnya. Yang dibatasi adalah jamnya, jaraknya itu. Jadi nggak HP-an tapi baca seharian sama aja. Jarak idealnya 30 cm. 30 cm. Tetap 2 jam istirahat berarti. Lihat jauh, tetap lihat jauh itu yang apa untuk istirahatnya. 2 jam itu maksimal ya? Maksimal istirahat dulu setengah jam. Karena ini kalau kita melihat dekat dalam jangka waktu lama, untuk lihat dekat itu yang bekerja kontraksi dari otot-otot mata. Kalau kontraksi dalam jangka waktu lama pasti akan kemeng matanya. Makanya disarankan melihat jauh, karena ketika melihat jauh itu relaksasi dari otot-otot matanya. Kalau warna hijau itu nyaman buat mata memang.